karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami rindu lebih dalam lagi firman-Mu berbicara bagi kami. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Engkaulah yang berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang ada di seluruh dunia yang saat ini sedang beribadah. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang pemberitaan firman dari awal sampai pada selesainya. Tuhan pimpin, Tuhan berdaulat. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, tentunya kabar baik semuanya ya. Kita sama-sama pagi hari datang kepada Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa bagian kita, umat yang diselamatkan adalah datang beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita tidak menyanyiakan waktu kita, tetapi kita bersama untuk kita kembali menghampiri hadirat Allah. Puji Tuhan, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Dia, dan luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita kekuatan, kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, saya bersyukur sedikit kesaksian bahwa saya dahulu dengan kesaksian bahwa kemarin kami berapa hari ya, dari hari Minggu sampai dengan hari Rabu kami ada pelayanan di Palembang di Air Sugihan. Itu lumayan menantang perjalanan, karena itu kami harus menyusuri Sungai Musi. Ya, kami menyusuri Sungai Musi yang begitu luas ternyata, tapi kami masuk sampai kepada anak sungai gitu ya. Ya, puji Tuhan, di Kabupaten Oki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di sana begitu giatnya mereka, di dalam segala keterbatasan mereka begitu luar biasa, berbondong-bondong datang untuk beribadah. Ya, kami satu hari itu 6 pengkhotbah, ya 6 pengkhotbah dan terakhir dengan tutup dengan perjamuan kudus. Jadi seharian itu luar biasa, mereka bertahan, nggak ada yang pulang. Dari 3 gereja berkumpul bersama di sana, dan kami boleh dari Asosiasi Pendeta ya Kota Bekasi, ya tidak kebetulan dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Ibu Pendeta Silvi dari Gembala dari GPIA, dan ya jadi kami ada berapa orang dari Bekasi? 8 orang, 9 orang. Puji Tuhan, 6 orang semua pendeta, dan saya mewakili DPP, ya Dewan Pimpinan Pusat. Dan kami pergi dengan anggota dari DPC, Dewan Pimpinan Cabang Kota Bekasi. Luar biasa, dari pendeta-pendeta juga yang punya kerinduan untuk melayani di dalam perjalanan yang begitu sulit, tapi saya melihat ya sudah tua-tua juga yang berangkat. Ya, kami hampir-hampir seumur lah yang berangkat. Puji Tuhan, lewat tantangan ya, dan akhirnya pulang besoknya saya mengalami kondisi yang luar biasa ya. Badan saya sakit semua karena speednya itu rupanya waktu berjalan speed itu benturannya itu keras sekali. Saya duduk di depan waktu berangkat. Wah, itu benturannya keras sekali. Rasanya mau pecah, mau ini pinggang. Tapi akhirnya pulangnya saya duduk di belakang. Puji Tuhan masih sempat untuk shoot karena kesempatan untuk istri saya bilang jangan banyak shoot, jangan banyak syuting katanya. Saya bilang kesempatan ini ya. Puji Tuhan akhirnya tiba dengan selamat.
dan semua berjalan dengan baik, dan akhirnya saya kembali untuk melayani hari ini. Istri saya tanya tadi malam, "Papa bisa?" Ya, bisa. Ya. Padahal tadi malam itu sudah batuk-batuk, semalaman saya batuk. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya berikan kekuatan oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan berlambat waktu. Kita akan buka dari Roma 12. Kita akan baca ayat 11 dan 12. Ya. 2 ayat aja kita baca. Roma 12 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Oh ya, sudah ada ditayangkan di slide. Kita baca bersama. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dari nas yang kita baca ini penting untuk kita perhatikan bahwa ini Paulus menegaskan tentang keberadaan jemaat di Roma, dan dia mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari nats ini saya mendapat 3 hal. Ya, saya mendapatkan 3 hal bahwa seringkali kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita adalah orang-orang yang terlalu santai, ya, terlalu santai. Kita terima kasih Pak Naki, Tuhan berkati Pak Naki ya. Oke. Dari nats yang kita baca ini, saya mau katakan bahwa orang Kristen itu seringkali terlalu santai hidupnya. Bukankah kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Bukankah kita ini sudah mendapatkan hadiah dari Tuhan? Tapi dari nats ini Paulus beralasan, dia menyatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sebagai orang yang telah diselamatkan, saya juga seringkali saya sampaikan, kita melakukan yang baik dan benar itu bukan karena untuk supaya kita diselamatkan. Ada amin? Bukan. Kita melakukan yang baik dan benar itu karena kita sudah mendapatkan hidup kita yang bebas dari kutuk. Kita sudah diselamatkan. Pantaslah kita untuk melakukan yang baik dan benar. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa banyak orang Kristen hidupnya terlalu santai. Seperti umpamanya kita mau beribadah hari Minggu seperti ini. Kalau masih ada pilihan yang lain, ya, kalau masih ada pilihan yang lain, mungkin saya kira kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan memilih yang lain. Banyak orang yang punya kebiasaan untuk meninggalkan ibadah. Banyak orang yang selalu berpikir bahwa itu nanti aja. Tapi sebenarnya kita sudah menyia-nyiakan waktu kita. Tuhan tidak ambil banyak waktu kita. Hari Minggu 1,5 jam di sini. Puji Tuhan kalau di tengah minggu ada persekutuan, ada doa, ada mesbah doa, ya, ada komsel-komsel. Puji Tuhan. Itu pun juga waktu kita tidak terlalu tersita. Tapi seringkali kita memilih bahwa kita mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sepantasnya kita sebagai orang yang diselamatkan untuk pergi ke tempat yang tidak layak dan tidak pantas. Nah, oleh sebab itu ayat ini katakan bahwa janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Paulus beralasan dia mengatakan hal ini.
Karena memang dia menyaksikan banyak orang yang sudah menerima, ya sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata waktunya disia-siakan untuk hal-hal yang lain. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa untuk mempertahankan tentang keselamatan yang kita terima itu lebih sulit ketimbang untuk mendapatkannya. Karena Tuhan memberikan kepada kita, ada dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan bahwa, entah tolong dibuka. Efesus 2 ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dikasih oleh Tuhan, anugerah ini yang seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Kita seringkali melalaikannya, bahwa kita ini sudah memperoleh keselamatan itu, seringkali kita lalaikan tugas kita sebagai orang yang telah memperoleh keselamatan. Yang seharusnya kalau kita sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan, maka kita harus melakukan yang baik. Ada amin. Kita harusnya melakukan yang baik. Karena itu tujuannya kita diselamatkan adalah supaya kita berhimpun, berkumpul bersama, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang baik dan benar. Ayat yang ke-10 minta tolong dibuka. Itu Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kebenaran itu tidak tinggal di luar lagi, tetapi kebenaran tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Ada amin. Kebenaran itu sudah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Dia tinggal di dalam kita. Itulah Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga. Kebenaran bahwa Roh Allah itu tinggal dalam kita. Ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Artinya bahwa kalau Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita dan Dia menerima kita menjadi baitnya yang kudus, kenapa kita menyia-nyiakan waktu kita? Tuhan mau supaya kita pergunakan waktu kita untuk kita benar-benar sungguh-sungguh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita, karena Tuhan mau supaya kita semakin hari menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tapi akhirnya kita tidak menikmati semuanya itu. Mungkin kita merasa bahwa saya datang beribadah di tempat ini, yang penting saya sudah datang dan beribadah dan cukuplah untuk itu. Enggak, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Enggak hanya sampai di situ aja. Engkau harus mengalami arti daripada kepenuhan roh. Ada amin. Tuhan mau supaya engkau mengalami lawatannya. Engkau mengalami kepenuhan. Engkau mengalami semua janji Bapa di dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus menegaskan tentang hal ini. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan seperti tadi dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Bahwa kita tidak akan menerima semua apa yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya katakan, di dalam mempertahankan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat sulit ketimbang menerimanya. Karena menerimanya itu anugerah. Tadi ada 8. Seberapa kita yang memang sungguh-sungguh berpegang kepada ketetapan. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, banyak tantangan yang kita tidak bisa tolak. Termasuk tawaran dunia ini. Dunia ini menjanjikan segala sesuatunya. Dunia ini mau supaya kita jatuh, itulah pekerjaan iblis. Iblis datang dan mencuri apa yang ada pada kita. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan mau supaya kita tidak goyah sedikit pun. Iman kita tidak goyah. Makanya jangan pergunakan waktumu untuk hal-hal yang buruk. Tuhan mau supaya engkau berpegang kepada ketetapan firman Tuhan. Kerjakan itu. Supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Seringkali kita lalai di dalam hal ini. Makanya keimanan kita hanya begitu-begitu aja. Hanya rata-rata begitu aja. Nggak ada yang menanjak naik di situ. Tuhan mau supaya keimanan kita itu naik. Makanya poin kedua di ayat yang sebelah sini, saya lanjut ke sana, kita baca kembali ke Roma 12 ayatnya yang ke-11 bagian B. Kita baca bersama-sama.
Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, bagaimana roh kita menyala-nyala kalau kita ini penuh dengan atau syarat dengan dosa? Penghambat kita untuk menghampiri Allah adalah dosa. Yesaya 59. Penghambat kita untuk menghampiri Allah adalah dosa. Kita tidak mampu untuk melawan semua tawaran dunia ini. Kita tidak mampu untuk melawan semua tawaran si iblis. Kita ini selalu jatuh di dalam tawaran dunia ini. Seringkali kita melihat bahwa ini adalah peluang, mungkin kita akan mendapatkan bagian yang akan memperbaiki hidup kita. Saya mau kasih tahu, dengan kau mau terlibat di dalam hal-hal yang sifatnya manusiawi, keinginan daging, maka engkau akan semakin larut di dalam persoalan yang besar. Makanya Paulus juga tetap menekankan bahwa di dalam diri manusia itu ada banyak hal-hal yang syarat yang membuat kita tidak berdaya dari sisi keimanan kita. Maka dalam Kolose 3, masih surat Paulus, Kolose 3 ayat yang kelima, dikatakan sebagai syarat untuk supaya kita kuat juga sebenarnya. Matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, kenajizan, hawa nafsu, jahat dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Berhala itu melekat pada diri seseorang. Mungkin kita berkata bahwa saya kan orang Kristen. Ya nggak mungkin ada berhala. Enggak. Saya mau sampaikan bahwa berhala itu melekat pada diri seseorang. Kapan dia lengah, maka dia akan jatuh dalam pencobaan. Seringkali kita sadar bahwa kita sering waktu, kita larut di dalam kondisi dan keadaan kita, maka akhirnya kita jatuh. Berhala itu bukanlah pergi ke dukun, bukanlah pergi ke kuburan, bukanlah pergi ke gunung Gunung Kidul, Gunung Kawi, kemudian bertapa, pergi ke orang-orang pintar. Enggak. Berhala itu ada di dalam diri saudara dan saya. Setiap hari mengintai dan iblis pakai itu. Karena iblis sangat gampang untuk mencobai kita. Nah, oleh sebab itu kita harus memanfaatkan waktu kita dengan benar. Apa saja harus kita kerjakan? Berjaga-jaga kita itu dalam hal apa? Ini kembali dulu ke poin pertama ya. Saya kembali lagi ke poin pertama. Pergunakanlah waktumu. Janganlah, apa dikatakan di situ? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di dalam hal apa? Kerajinan kita jangan kendor dalam hal berdoa, baca firman-Nya. Amin. Pekerjaan utama kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan itu penting. Ya, merenungkan firman-Nya itu penting. Itu pekerjaan utama sebagai orang beriman. Berdoa itu penting, amin ya. Iya, itu pekerjaan utama kita. Hal-hal yang baik, mana yang lebih baik? Membaca firman Tuhan atau pergi ke mall? Berdoa atau pergi ke rekreasi? Padahal kan sebenarnya kita boleh rekreasi. Dimanapun bisa kita rekreasi. Di sana bisa kita melibatkan Tuhan. Maka dalam Yakobus dikatakan, libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Ada banyak hal yang sebenarnya kita lalai. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya mau sampaikan bahwa seringkali sulit sekali untuk mempertahankan keimanan kita. Ketimbang untuk menerima satu hal yang baik dari Tuhan. Ya, keselamatan itu anugerah, keselamatan itu hadiah. Amin ya. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan yang kita sudah terima itu banyak yang tidak teruji. Banyak yang tidak teruji. Datang sedikit tawaran, oh iya. Akhirnya tidak tahu dia malah merosot. Jatuh. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Yang pun yang kedua dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita harus menyala-nyala. Bagaimana menyala-nyala roh kita kalau kita malas berdoa? Gereja ini bukan kurang-kurang. Gereja ini ada wadah untuk berdoa, amin. Gereja ini ada wadah untuk kaum pria. Kaum prianya kemana? Gereja ini ada wadah untuk kaum wanita. Kaum wanitanya kemana? Gereja ini ada wadah untuk kaum muda. Pemudanya kemana? Gereja ini ada wadah untuk doa. Kemana kita?
Bukankah itu yang harus kita kerjakan sebagai orang yang sudah diselamatkan? Ada amin? Bukan tidak dihimbau, dihimbau. Ayo mari kita berdoa. Enggak ada itu. Paling yang datang itu aja yang punya hati. Kita harus sadar bahwa kita telah menerima dengan cuma-cuma. Ya. Bagaimana roh kita akan menyala-nyala? Bagaimana roh kita akan mengempartasikan satu keadaan? Ya. Bagaimana kita bisa berdoa untuk orang sakit? Bagaimana kita bisa melayani orang yang punya masalah? Kalau roh kita loyo. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Perhatikan dengan baik. Supaya roh kita menyala-nyala. Giatlah di dalam hal tadi yang sudah disebutkan. Doa, baca firman. Ini kurang apa? Gereja ini menyediakan baik untuk baca firman setiap hari loh. Apakah itu beban? Ada yang 3 pasal. Ada yang 5 pasal. Ada yang 7 pasal. Bersyukur orang yang ini ada loh yang ikut 3 pasal tapi ikut di 7 pasal. Saya bilang boleh juga itu setiap hari 10 pasal. Saya bilang boleh. Saking karena sayangnya terhadap anak, diikuti ke jejak anak, ikutin anaknya untuk supaya dia baca pasal, baca firman setiap hari di 3 pasal. Tapi dia ikut di 7 pasal. Ini luar biasa. Ya. Yang lain kemana? Haleluya. Halo. Ya. Saya kira wadahnya sudah ada. Ya. Baca firman, ikuti. Kalau belum ada yang ikut, daftar. Ya. Tapi kalau sini udah berjalan sudah sekian hari, lumayan lah ya. Kalau yang 7 pasal sudah berjalan di 46 hari ya. Iya, 47 hari. Saya masih terlambat karena saya pergi ke sana, saya terlambat 4 hari kali 7. Berapa itu saya harus baca? 28 pasal. Saya terlambat 28 pasal. Puji Tuhan, saya senang untuk baca, mengejar. Karena saya senang sebenarnya baca itu kalau boleh ya jangan putus. Tapi puji Tuhan, ini saya terlambat, masih terlambat 4 hari saya. Saya akan kejar. Saya harus selesaikan. Kemarin saya pulang udah remuk, badan saya udahlah nanti aja itu. Saya pernah dulu di 7 pasal saya terlambat berapa lama karena tugas. Ya kami pergi ke Jawa Tengah. Dan pulangnya saya kalau nggak salah 8 hari saya terlambat. Ya, tapi puji Tuhan kita bisa kerjakan. Karena itu suatu bagian yang kita suka, yang menjadi kesenangan roh kita. Nah, roh kita akan menyala-nyala kalau kita tahu firman. Orang yang nggak tahu firman akhirnya rohnya itu nggak maju, nggak bangkit. Ya, kenapa? Karena dia nggak tahu firman. Kalau dia tahu firman tadi kembali di Efesus 2 itu kan dikatakan kita memang kembali lagi di Efesus 2 pasal 2 ayat yang ke-10 tadi. Apa yang dikatakan? Nah, tolong ditayangin dulu. Iya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik itu adalah sesuatu hal yang disukai Tuhan. Tuhan senang kalau kita rajin baca firman-Nya, kita rajin untuk berdoa, rajin untuk bersekutu, rajin untuk beribadah minggu. Tuhan senang dengan hal itu. Makanya roh kita akan menyala-nyala. Ada amin? Ada amin? Roh kita pasti menyala. Baru poin yang ketiga. Dan layanilah Tuhan. Kembali di Roma 12 ayat yang ke-11 bagian terakhir.
Kalau yang tadi yang pertama dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarlah rohmu itu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik? Kalau roh kita itu ya nggak mampu untuk tegak. Nah, kalau itu semua kita kerjakan, saya percaya 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 itu akan terjadi di dalam diri kita. Apa itu yang dikatakan? Coba tayangin dulu 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menjanjikan banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuhan akan menyediakan satu hal yang mencengangkan kita. Kita akan tercengang-cengang melihat karya Tuhan di dalam diri kita. Yang tidak kita pikirkan, tidak dengar dengan telinga, tidak kita lihat dengan mata. Bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan bagi kita. Sesuatu hal yang rahasia Tuhan bungkakan bagi kita. Sesuatu yang rahasia akan Tuhan singkapkan bagi kita. Bahkan Tuhan akan menggenapkan janjinya dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti kehadiran Roh Kudus dalam dirimu, engkau akan membuat tercengang-cengang. Akan merasa tercengang-cengang karena engkau tidak merasakan sebelumnya. Kalau engkau rajin di dalam berdoa, rajin dalam baca firman-Nya, rajin dalam persekutuan, satu perkara yang akan terjadi dalam diri kita adalah kepenuhan roh. Rasul 2. Kita akan penuh dengan roh yang akan membuat kita tercengang-cengang. Oh iya, ada yang seperti ini ya. Saya juga dulu kaget saya. Wah, karena itu saya di gereja Tuhan di Indonesia. Dulu saya nggak ada hari tanpa ibadah. Setiap hari ada ibadah. Di doa. Jadi dari Minggu ibadah, Senin ada ibadah, Selasa ada ibadah, Rabu ada ibadah, Kamis ada ibadah, Jumat doa semalaman suntuk. Habis doa kami berangkat pergi pelayanan, saya tidak tidur. Kemudian waktu kami pulang kami tinggal di Bintaro ke sana itu ya. Pulang-pulang saya belum tidur ini dari doa malam kami, habis doa malam ya di Jakarta Selatan sana, di Tanah Kusir, habis doa. Nah, kebetulan ada orang bule, orang Belanda di situ, dia sediakan rumahnya untuk kami berdoa setiap Jumat malam, berdoa semalam suntuk. Nah, saya ini nyopir gembala. Saya nyopir gembala 3 tahun lebih. Dan sekolah saya di situ. Jadi gembalanya single fighter, nggak kawin dia sebelumnya. Nah, saya ikut beliau itu untuk nyetirin beliau. Jadi saya setia untuk nyetirin selama nggak ada gaji, no amplop. Ya, saya beri dengan cuma-cuma. Tapi saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa sehingga akhirnya, ya, yang disebut dengan penuh dengan roh itu luar biasa. Satu waktu kami pulang dari puncak, habis melayani di puncak, dan kemudian saya baru mau istirahat tidur jam-jam kami pulang di Pondok Aren. Kami tinggal di Pondok Aren. Ya. Baru mau istirahat, saya belum tidur dari semalaman ini. Sudah doa semalaman, belum tidur. Baru mau tidur dan Tuhan bilang, bangun baca firman. Kalau yang begini-begini seringkali Tuhan bicara sama saya. Ya, bangun, baca. Saya bangun. Saya buka di Roma. Saya buka 1 kali, Roma 8. Dan saya baca, luar biasa ya. Di situ bicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih? Itu Sabtu malam Minggu. Besoknya kita harus ibadah. Kami ibadah di Cikini. Dari Pondok Aren dan ibadah di Cikini. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan?
Saat hari Minggunya datang untuk beribadah, hamba Tuhan atau gembala ini baru berkhotbah. Waktu dia membuka firman, saya sudah lebih dulu buka. Kemudian dia menunjuk, mari kita buka lebih lanjut, saya sudah lebih dulu buka. 9 kali saya hitung, sebelum dia menyampaikan bahwa mari kita buka ini, saya sudah buka. 9 kali, itu yang dia sampaikan itu adalah saya sudah terlebih dahulu dapatkan. Ini kan luar biasa. Di situ saya tahu bahwa Roh Kudus itu memang yang dikatakan bahwa kita satu roh, itu benar-benar satu roh. Nah, oleh sebab itu di dalam panggilan dan pelayanan harusnya kita usahakan supaya kita satu roh. Nah, sekarang ini bagaimana kita mau satu roh? Ya. Masing-masing kita punya, sulitlah untuk kita mau satu roh. Ya. Tapi kembali lagi, baguslah kita satu gereja. Nah, kalau satu roh itu saya mau bilang, itu benar-benar. Dan ini luar biasa. 9 kali dia menyampaikan mari kita buka di sini. Dan 9 kali itu sebelum dia suruh saya sudah buka lebih dulu. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam diri kita. Bahwa Tuhan itu akan membuat kita seperti tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 tadi. Ya. Akan terjadi di dalam diri kita. Ini adalah pengalaman hidup kita. Ini adalah pengalaman perjalanan iman kita. Nah, iman kita itu harus kita tahu bahwa tidak boleh stuck. Tidak boleh diam begitu aja. Tetapi iman kita atau roh kita yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan itu penting. Nah, oleh sebab itu jangan kendor. Jangan berikan kesempatan kepada daging ini. Penghambat kita adalah ini. Daging. Keinginannya ini terlalu besar. Tubuh daging kita ini keinginan terbesar dan iblis mengambil bagian lebih banyak dari hal itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita matikan yang tadi dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayatnya, Kolose 5 ayat yang Kolose 3 ayat yang ke-5. Matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu perjabulan, hawa nafsu, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Itulah yang disebut dengan berhala. Jadi penghambat kita untuk dekat dengan Tuhan itu tidak usah engkau lihat, karena orang enggak. Orang lain itu jangan engkau berpikir bahwa dia itu adalah penghambat, enggak. Penghambat kita itu adalah diri kita sendiri. Penghambat itu pada diri kita sendiri. Jangan mempersalahkan orang lain. Penghambat ada pada diri. Orang lain itu diizinkan Tuhan untuk menguji kita. Ada amin. Tuhan izinkan ada orang-orang seperti itu ada di sekeliling kita. Hanya kadang-kadang kita, ini yang seperti ini. Kadang-kadang, tapi itu Tuhan izinkan. Ada di situ. Lihat Daud pada waktu dia dihujat, ada yang menghujatnya selama perjalanan mereka. Ya, kemudian ada orang yang datang, biar aku pergi menyeberang dan aku tebas lehernya. Tapi Daud bilang, kalau Tuhan berbicara lewat dia untuk saya, kenapa kau yang sibuk? Biarkan saja dia. Dan Daud itu hatinya lembut. Dia mau menerima semua kenyataan itu dan dibiarkan. Biarkan dia. Ya, biarkan biarkan dia mencibir. Kalau Tuhan berbicara lewat dia untuk saya. Nah, oleh sebab itu seringkali kita memang agak sedikit harus pasang letter T di dahi kita kadang-kadang seperti itu yang kondisi di sekeliling kita. Tetapi Tuhan memang mengizinkan itu ada di sekeliling kita. Untuk apa? Menguji keimanan kita. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 2 ya. Nah, ujian dan pencobaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari. Perhatikan dengan baik. 3 hal yang kita sudah baca. 3 poin yang kita sudah bahas pada pagi hari ini. Pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Yang ke-12.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini kita sudah bahas di awal-awal tadi. Ini adalah bagian daripada perjalanan hidup kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi pengharapan kita ini senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kalaupun tadi ada tantangan, ingat, kalau kerajinan kita semakin giat, kalau roh kita menyala-nyala, maka pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Karena memang Tuhan mau supaya kita boleh mengalami semuanya itu. Karena apa yang kita alami itu tidak serta-merta, ya. Karena kalau kehidupan kita mengalami yang terlalu gampang, nanti kita tidak ada, ya. Kalau kehidupan kita tidak ada pengorbanan, maka kita dianggap santai-santai aja. Iblis senang yang ada seperti itu. Dia senang seperti itu. Oh, ya, dia sudah aman, merasa aman seperti itu. Tapi kalau kita melihat persoalan yang ada dan Tuhan, karena kita semakin giat dalam Tuhan, maka persoalan itu yang akan membuat kita semakin giat. Persoalan itu akan membuat kita semakin mengerti hidup ini. Persoalan itu akan membuat kita semakin kokoh di dalam keimanan kita. Nah, di dalam hal ini, maka itu dikatakan di ayat yang 12 yang terakhir ini dikatakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi itu penting, bertekun di dalam doa. Karena kalau kita berhenti untuk berdoa, kita tidak lagi melibatkan Tuhan, kita tidak lagi berseru-seru kepada Tuhan. Waduh, ini ya kita sudah berhenti di situ, tidak akan ada kemajuan dari sisi keimanan kita. Tetapi kalau kita terus berseru, bertekun dalam doa, maka ingat, Tuhan akan membuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk menikmati semua apa yang Tuhan janjikan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya kira firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, ya ingat 3 hal tadi, ya tekunlah ya untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berkati kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit di dalam keimanan kita, jangan sia-siakan wadah yang ada, ikutin ya, wadah yang ada, wadah untuk doa itu ada bagi kita ya. Saya akan tantang di Jumat nanti, siapa yang mau datang untuk berdoa. Tadinya ya mari kita rame-rame untuk berdoa. Saya percaya pastinya kita akan bangkit dari keterpurukan kita. Ada amin? Ya, kalau sudah tidak berdoa lagi, waduh. Ya, kalau di rumah engkau berdoa sungguh-sungguh, ya oke, tidak usah datang di doa Jumat. Tapi kalau engkau di rumah juga lebih banyak dengan HP, ya, lebih baik datang berdoa. Ada amin? Nah, dilarang untuk main, ya lihat TikTok, ya silakan aja. Itu hiburan juga buat jiwa. Tapi jangan itu membuat kita di waktu kita doa, ya kita tenang-tenang, ya rasanya tidak ada persoalan. Tapi begitu ada masalah, baru wow, ya kayaknya ada yang salah ya. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Satu pujian kita naikkan. Hanya waktu kita masih. Mari masuk. Ayo, main musik. Singers, real, masuk, maju. Mari kita naikkan satu pujian, Bapakku datang. Haleluya. Mari kita sembah Dia.
Bapakku datang. Haleluya, ini kami Tuhan menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab hiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi, oh, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib sungguh perbuatan-Mu Tuhan di hidup kami. Engkau datang ke dalam dunia untuk menanggung semua dosa dan pelanggaran kami. Engkau rela mati di kayu salib. Semua karena kasih-Mu yang besar terhadap umat-Mu. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa, yang begitu mengasihi kami. Dan Engkau Tuhan telah membebaskan kami dari semua dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang sudah mengambil alih semua beban dosa kami. Dan Engkau Tuhan memakukannya itu di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau-lah Allah yang begitu dekat dengan kami. Engkau hadir di hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan senantiasa jalan keluar bagi kami dalam semua persoalan dan masalah yang kami hadapi. Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa memberi kami pertolongan. Tuhan terima kasih, biarlah firman-Mu yang kami sudah terima pada pagi hari ini, kami semakin giat, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Biarlah kami, kerajinan kami semakin
giat untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, maka roh kami akan menyala-nyala, dan tentunya kami akan dapat melakukan sesuatu yang baik untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kami persembahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu ini Tuhan, memberkati kami semua yang sudah hadir Tuhan, memberkati lewat firman yang kami sudah terima, kami diteguhkan dan dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi hamba tahu, hamba percaya roh-Mu yang tidak terbatas hadir di hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan senantiasa kedamaian, sukacita yang besar, dan Engkau-lah Allah yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menerima firman dan mengaminkannya. Demi nama Yesus, haleluya. Kita semua percaya, kita katakan amin.